The American and Chinese people share much in common. We value hard work. We value courage and achievement. We love our families and we love our countries. Beijing mendadak jadi sorotan dunia saat pesawat Donald Trump akhirnya mendarat di Cina. Di tengah memanasnya perang dagang, ancaman konflik regional, dan duel dua raksasa ekonomi dunia, kedatangan Trump terasa seperti sinyal dimulainya babak baru yang jauh lebih menegangkan. Cina menyambutnya dengan protokol super mewah dan pengamanan tingkat tinggi. Tapi dunia paham, ini sama sekali bukan kunjungan diplomatik biasa. Trump datang membawa tekanan ekonomi, isu Taiwan, dan bayang-bayang dominasi Amerika di Asia. Sementara Xi Jinping ingin mengirim satu pesan besar kepada dunia. Cina bukan lagi sekadar penantang, melainkan kekuatan yang siap berdiri setara melawan Amerika Serikat. Akankah kedua negara benar-benar meredakan ketegangan, membuka kesepakatan ekonomi terbesar dalam sejarah, atau justru memicu fase baru persaingan paling berbahaya abad ini? Beijing mendadak menjadi pusat perhatian dunia ketika Donald Trump kembali menginjakkan kaki di Cina pada 14 Mei. Cina pun menyiapkan penyambutan super megah dan penuh simbol kekuatan. Jalan-jalan utama Beijing dipenuhi bendera merah Cina berdampingan dengan bendera Amerika. Karpet merah panjang digelar di bandara, pasukan kehormatan militer disiagakan, dan ratusan pelajar melambaikan dua bendera saat rombongan Trump turun dari pesawat. Sekilas semuanya memang terlihat hangat dan penuh penghormatan. Tapi di balik seluruh simbol diplomatik itu, atmosfernya justru terasa dingin dan menegangkan. Karena ada satu sosok paling penting yang sama sekali tidak terlihat di bandara, Xi Jinping. Alih-alih datang menyambut langsung, Beijing hanya mengirim wakil presiden Han Zheng. Bagi banyak analis, keputusan ini jelas bukan sekadar urusan protokol biasa. Ini adalah sinyal politik yang dihitung sangat matang. Cina ingin tetap menunjukkan penghormatan kepada Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, tetapi di saat yang sama tidak ingin terlihat terlalu memberi ruang atau konsesi. Ketegangan simbolik itu semakin terasa ketika pasukan militer Cina berbaris rapi tepat di hadapan Trump. Pemandangan tersebut seolah menjadi pesan tanpa kata bahwa Cina kini memandang dirinya benar-benar setara dengan Amerika. Bukan lagi kekuatan yang bisa ditekan seperti puluhan tahun silam. Dan sejak detik pertama Trump menginjakan kaki di Beijing, muncul satu pertanyaan besar yang langsung mengguncang perhatian dunia. Sebenarnya, apa tujuan utama kunjungan ini? Jawabannya perlahan mulai terlihat dari siapa saja yang masuk dalam rombongan Trump. Biasanya kunjungan kenegaraan dipenuhi diplomat senior dan pejabat tinggi urusan luar negeri. Namun kali ini suasananya benar-benar berbeda. Delegasi Amerika justru dipadati para raksasa bisnis dan elit industri teknologi dunia. Nama-nama seperti Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, BlackRock, hingga petinggi Boeing, Goldman Sachs, Qualcomm, dan Citigroup ikut hadir di Beijing. Kehadiran mereka langsung memberi sinyal kuat bahwa inti kunjungan ini bukan sekadar urusan politik, melainkan pertarungan memperebutkan masa depan ekonomi global. Isu yang dibahas pun bukan isu kecil, mulai dari perang dagang, investasi raksasa, kecerdasan buatan, rantai pasok global, hingga perebutan dominasi chip AI yang kini berubah menjadi senjata baru dalam persaingan panas antara Amerika dan Cina. Namun, sorotan besar juga tertuju pada kehadiran Pete Hegseth sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Banyak pengamat menilai kehadirannya menjadi sinyal kuat bahwa rivalitas militer masih terus membayangi hubungan kedua negara. Taiwan, Laut Cina Selatan, dan perebutan pengaruh militer di kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi sumber ketegangan paling sensitif antara Washington dan Beijing. Di sisi lain, kemunculan Eric Trump kembali memicu kritik soal kaburnya batas antara urusan negara dan kepentingan bisnis keluarga Trump. Yang pasti, Trump datang ke Beijing bukan sekadar untuk menjalani seremoni diplomatik biasa. Ia ingin pulang membawa kemenangan ekonomi, sekaligus keuntungan politik besar. Pertemuan ini jelas bukan sekadar diplomasi simbolik biasa. Ini adalah negosiasi antara dua kekuatan terbesar di planet ini yang sedang berebut pengaruh hampir di semua sektor: perdagangan, teknologi, militer, energi, hingga masa depan kawasan Asia.
Isu pertama yang langsung menjadi pusat perhatian adalah perang dagang. Cina ingin tekanan tarif dari Amerika mulai dilonggarkan setelah bertahun-tahun menghantam ekspor mereka. Sebaliknya, Trump menekan Beijing agar membeli lebih banyak produk Amerika demi mengurangi defisit perdagangan AS yang selama ini terus ia gunakan sebagai senjata politik utama. Namun, persoalannya kini jauh lebih besar daripada sekadar urusan angka ekspor dan impor. Washington dan Beijing sedang bertarung memperebutkan dominasi ekonomi global. Persaingan chip AI, kendaraan listrik, rantai pasok dunia, hingga teknologi masa depan semuanya ikut dibawa masuk ke meja perundingan panas ini. Lalu muncul isu yang jauh lebih sensitif, Iran. Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, posisi Cina menjadi sangat krusial karena Beijing merupakan pembeli utama minyak Iran. Pemerintahan Trump disebut ingin mendorong Cina ikut menekan Tehran agar tidak memperluas konflik dan tetap menjaga jalur energi dunia tetap aman, terutama di Selat Hormuz. Namun, dari seluruh isu yang dibahas, Taiwan tetap menjadi topik paling berbahaya dan paling mudah memicu ledakan konflik besar. Bagi Beijing, Taiwan adalah garis merah yang sama sekali tidak bisa ditawar. Cina memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayah mereka yang suatu hari nanti harus kembali berada di bawah kendali penuh Beijing. Sementara Amerika terus meningkatkan dukungan militer dan penjualan senjata ke Taiwan sebagai bagian dari strategi besar menghadapi pengaruh Cina di kawasan Asia. Inilah yang membuat hubungan kedua negara selalu berada di titik paling rawan. Menariknya, Trump kali ini tampil jauh lebih lunak dibanding retorikanya beberapa tahun lalu. Setelah lama menuduh Cina merampok ekonomi Amerika, ia kini justru beberapa kali melontarkan pujian kepada Xi Jinping di depan media. Perubahan nada ini langsung memunculkan spekulasi baru. Apakah kali ini Amerika datang bukan lagi sebagai pihak yang menekan, melainkan pihak yang mulai membutuhkan kerjasama Cina? Bahkan sebelum Trump mendarat, Beijing sudah lebih dulu menegaskan 4 garis merah yang tidak boleh disentuh Amerika. Taiwan, sistem politik Cina, hak pembangunan ekonomi, dan keamanan nasional mereka. Pesannya sangat tegas, Cina siap bernegosiasi, tetapi tidak akan mau ditekan. Dan Beijing memang memegang satu senjata penting yang sulit diabaikan Washington, mineral tanah jarang. Material ini sangat vital untuk industri chip, kendaraan listrik, teknologi AI, hingga peralatan militer modern Amerika. Masalahnya, sebagian besar pasokan globalnya sampai hari ini masih dikuasai Cina. Artinya, jika Beijing benar-benar memainkan kartu ini, dampaknya bisa langsung menghantam industri teknologi Amerika dalam waktu singkat. Di sisi lain, Trump juga datang dengan tekanan politik yang sangat besar dari dalam negeri. Ia membutuhkan kemenangan ekonomi yang bisa dijual ke publik menjelang pemilu paruh waktu. Karena itu, ketika Cina menyetujui pembelian 200 pesawat Boeing, setelah pertemuan berlangsung, Trump langsung menyebutnya sebagai kemajuan besar. Meski Beijing menampilkan kemewahan diplomatik secara besar-besaran, banyak analis sebenarnya tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping kali ini. Alasannya cukup sederhana. Persoalan antara Amerika dan Cina sudah terlalu besar dan terlalu rumit untuk diselesaikan hanya lewat satu KTT. Memang, hubungan kedua negara saat ini terlihat sedikit lebih tenang dibanding beberapa tahun terakhir. Namun, ketenangan itu dianggap sangat rapuh. Ketegangan bahkan sempat muncul lewat perang kata-kata yang terdengar halus, tetapi penuh makna politik. Xi Jinping disebut menyindir Amerika sebagai negara yang sedang menurun, sebuah pernyataan yang langsung memicu sorotan media internasional. Trump pun merespons dengan gaya khasnya lewat media sosial. Itu hanya terjadi di era Biden, Golden Age. Respons singkat tersebut menunjukkan bahwa Trump bukan hanya sedang berbicara kepada China, tetapi juga sedang memainkan pesan politik untuk publik Amerika. Apalagi pemilu paruh waktu semakin dekat dan Trump membutuhkan citra sebagai pemimpin kuat yang mampu menghadapi Beijing. Namun perhatian terbesar dunia kini justru tertuju pada satu isu yang jauh lebih berbahaya, Iran. Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, posisi Cina menjadi sangat strategis karena Beijing memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan Tehran, terutama di sektor energi. Inilah yang membuat hasil KTT Beijing kali ini begitu penting. Karena apapun keputusan yang lahir dari pertemuan Trump dan Xi,
Dampaknya tidak hanya akan dirasakan Washington atau Beijing semata. Hasil negosiasi mereka bisa memengaruhi harga minyak dunia, perdagangan global, rantai pasok industri teknologi, stabilitas Indo-Pasifik, bahkan arah konflik di Timur Tengah. Dan ketika dua kekuatan terbesar dunia akhirnya duduk di satu meja, seluruh dunia pada akhirnya hanya bisa menunggu satu hal. Apakah rivalitas mereka akan mulai mereda, atau justru memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya?